Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nisa Sriwandari dengan NIM 200102040069. Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas middle test dasar-dasar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Tuti Hasanah, SPD MH. Oke, baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama, hakikat hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi merupakan pernyataan mengenai kecenderungan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah merupakan hukum dalam arti yang sama. Selain itu, hukum ekonomi dapat berarti hubungan sebab akibat dan peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Akan tetapi, hukum ilmu ekonomi tidak bisa setepat dan seakurat seperti hukum ilmu pengetahuan alam. Hal ini karena pertama, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan sosial sehingga harus mengendalikan banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif. Yang kedua, data ekonomi tidak hanya banyak jumlahnya, tetapi dapat dirubah. Next, selanjutnya Al-Quran dalam hukum ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran yang dikandungnya bersifat komprehensif dan universal, komprehensatif dan universal. Al-Quran ini tidak hanya karena dicipta oleh Tuhan, tetapi nilai-nilainya yang ada memberi tawaran-tawaran baru yang solutif dan berkeadilan. Selanjutnya, di antara nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran adalah yang pertama perjudian, yang kedua riba, yang ketiga menafkahi harta, yang keempat menunaikan zakat. Yang pertama perjudian. Perjudian dalam Al-Quran dilarang secara tegas, dianggap sebagai perbuatan setan. Setan teridentik dengan kejahatan dan kerusakan serta menimbulkan permusuhan. Menjauhinya berarti terhindar dari kerusakan dan akan mendapatkan keberuntungan. Perjudian tidak harus berupa permainan, tetapi semua aktivitas yang di dalamnya mengandung pengaduan nasib termasuk dalam kategori judi. Yang ketiga, menafkahkan harta. Infak adalah memberikan harta tanpa kompetensi apapun. Al-Quran agar orang yang mampu menginfakkan sebagai hartanya. Dalam Islam, pemilik harta bukanlah pemilik mutlak harta tersebut, tetapi di dalamnya terselip hak para fakir miskin dan para peminta. Prinsip ini tertekankan agar kaum aghnia tidak sewenang-wenang dengan kekayaannya. Yang terakhir, menunaikan zakat. Walaupun taklifnya sama dengan infak, yaitu orang-orang yang mampu, tetapi zakat lebih ditekankan pada penunaiannya, karena zakat merupakan rukun Islam. Ia harus dilaksanakan setiap tahun dari penghasilan yang kita peroleh. Secara detail, Al-Quran memperinci dengan ke-8 golongan mustaq zakat. Dari ke-8 golongan yang diprioritaskan adalah golongan yang paling membutuhkan.
Next, selanjutnya as-sunnah atau al-hadis. Al-sunnah atau al-hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Apapun yang masih samar dan belum disebutkan dalam Al-Quran biasanya ditemukan dalam al-hadis. Beberapa nilai etika yang ditegaskan dalam al-hadis tertalikan dengan perilaku muamalah manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjudian. Perjudian dalam Al-Quran dilarang secara tegas, dianggap sebagai perbuatan setan. Setan teridentik dengan kejahatan dan kerusakan serta menimbulkan permusuhan. Menjauhinya berarti terhindar dari kerusakan dan akan mendapatkan keberuntungan. Perjudian tidak harus berupa permainan, tetapi semua aktivitas yang di dalamnya mengandung pengaduan nasib termasuk dalam kategori judi. Yang kedua, penipuan dalam jual beli. Tablis. Tablis adalah penipuan dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual ataupun oleh pembeli. Penipuan penjual seperti menyembunyikan cacat barang padahal dia mengetahuinya, atau menjadi dengan cara melebui agar pembeli tidak mengetahuinya. Sedangkan penipuan pembeli seperti manipualis alat pembayarannya dengan uang palsu atau uang yang rusak, atau dapat pula pembeli penipu dengan cara merendahkan harga barang yang ia beli sebelumnya atau dengan membandingkan bahwa di tempat lain harga barang tersebut lebih murah, padahal sejatinya membeli tahu bahwa itu bohong. Yang ketiga, penimbunan, ikhtihar. Penimbunan secara mutlak dilarang dan hukumnya haram dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Sa'id bin al-Musayyib dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Nabi Muhammad SAW bersebab tidak akan melakukan penimbunan secara orang yang salah. Penimbunan adalah mengumpulkan barang-barang atau suatu masa di mana barang menjadi langka sehingga harga barang melonjak tinggi. Tindakan ini tentu saja merupakan kesengajaan dan merupakan tindakan sangat merugikan orang lain. Dan yang terakhir, pemotongan harga. Pemotongan harga hukumnya haram di mana pemotongan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman. Pemotongan harga dapat dilakukan oleh penguasa, penjabat, konglomerat, anggota parlemen, apapun masyarakat biasa. Pelarangan pemotongan barang tersebut berlaku umum untuk segala jenis barang. Dampak negatif dari tindakan tersebut adalah memunculkan pasar gelap di mana orang-orang di dalamnya akan melakukan transaksi jual beli di bawah tangannya, tidak dikontrol oleh pemerintah. Hal ini membuat harga menjadi melandung yang pada akhirnya seperti dipatok untuk kalangan orang kaya. Dan selanjutnya, ijma konsensus. Ijma adalah metode pengendalian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan para ulama untuk membahas satu masalah secara bersama-sama. Hasil diputuskan dalam berkumpulan tersebut menjadi hukum. Contoh dari hasil ijma ini adalah kasus SBSB yang diputuskan haram setelah para ulama mengadakan konsensus. Contoh ijma adalah hukum
mengonsumsi ganja atau sabu-sabu atau sejenis minuman yang memabukkan. Di dalam Al-Quran, Allah hanya menjelaskan tentang larangan minuman khamar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ia orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Sedangkan masalah ganja ataupun sabu-sabu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, kias. Kias adalah menyamakan hal yang hukumnya tidak dapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan hal yang hukumnya terdapat ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena adanya persamaan ilat hukumnya. Misalnya, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 melarang minuman khamar yang dibuat dari anggur. La illat, alasan yang melatar belakang hukum tersebut adalah karena minuman tersebut memabukkan. Oleh sebab ini, segala minuman yang memabukkan yang bukan dibuat dari anggur, misalnya tuak yang dibuat dari bunga enum dan sebagainya, dapat dikiaskan dengan khamar sebagai haram hukumnya. Next, sekarang memasuki materi yang kedua, harta dan pemilikan dalam Islam. Pengertian harta. Harta adalah bahasa Arab disebut al-mal yang menurut bahasa berarti cenderung atau miring. Menurut etimologi, suatu yang tidak dikuasai manusia tidak bias dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Adapun pengertian harta secara terminologis yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, al-mal yaitu segala yang diminati manusia dan dapat dihindarkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Selanjutnya, pemilikan harta dalam Islam. Yang pertama, pemilikan mutlak harta. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia. Jadi di status harta yang dimiliki manusia ada 6 macam. Yang pertama, harta sebagai titipan. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Yang keempat, harta sebagai bakat ibadah untuk melaksanakan perintahnya dan melakukan muamalat. Yang kelima, harta sebagai rezeki yang baik dan penikmatan di tangan orang-orang yang baik. Yang terakhir, cara perolehan atau pemilikan harta. Selanjutnya, jenis kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan umum. Pemilikan umum adalah pemilikan secara kolektif atau hak pemilik sosial. Hak pemilikan seperti ini biasanya diperlukan untuk dipemilikan sosial. Contoh, wafat, anugerah alam seperti air, rumput, dan api. Yang kedua, pemilikan khusus. Pemilikan individu adalah izin syarat Allah kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa apapun. Adapun jenis pemilikan khusus yaitu pemilikan pribadi, pemilikan
perserikatan dan pemilikan kelompok. Yang ketiga, pemilikan mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang keempat, pemilikan relatif, yang manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang diamanatkan untuk menggunakan dan memanfaatkan segala yang telah dititipkan oleh Sang Maha Pemilik segalanya. Selanjutnya, sebab pemilikan dalam Islam. Yang pertama, bekerja keras dengan cara membuka lahan yang mati atau tidak tertuan. Yang kedua, perwarisan dan akad pemindahan hak pemilik seperti penjualan, hibah, wasiat, dan transaksi yang lain. Sebenarnya, syariat Islam menurut Muhammad Waswas Qol-Azi terdapat 3 penyebab pemilikan individu, yaitu kepemilikan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik harta yang sesungguhnya, sedangkan manusia pemilik hak untuk manfaatkan selama hidupnya. Kepemilikan yang disebabkan oleh penguasaan atau suatu yang diperbolehkan, apapun yang dimaksud dengan sesuatu yang dibolehkan adalah sesuatu yang pada mulanya merupakan milik umum yang kemudian dalam berubah menjadi milik individu. Yang ketiga, kepemilikan yang disebabkan oleh terjadinya akad. Terdapat 2 macam akad dalam hal ini. Yang pertama, akad tabaruk, yaitu kepemilikan yang dapat mewajibkan adanya ganti rugi, seperti halnya kepemilikan yang terjadi karena pemberian sedekah, wasiat, dan peminjaman. Yang kedua, akad barter, yaitu kepemilikan yang terjadi karena adanya proses tukar-menukar barang yang memiliki kesamaan, baik kesamaan secara fisik maupun nilai. Di antara contoh akad barter adalah jual beli dengan cara bentuknya izhar, wakalah, dan lain-lain. Materi yang terakhir tentang riba, gharar, dan maisir. Pengertian riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, riba dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara detail. Yang kedua, gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penjaliman atas salah satu pihak yang transaksi, sehingga hal ini dilarang di dalam Islam. Yang ketiga, misir atau kamar, yaitu suatu bentuk permainan di dalamnya berisyaratkan jika salah seorang pemain pemenang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh-contoh kegiatan ekonomi yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Riba mempunyai 9 macam. Yang pertama, pengadaian. Yang kedua, kredit pemilikan rumah atau KPR. Yang ketiga, bank peminjaman. Yang keempat, transaksi jual beli. Yang kelima, kredit kendaraan bermotor. Yang keenam, jual beli emas online. Yang ketujuh, praktek kartu kredit. Yang ke-8, jual beli emas dengan cara kredit. Yang ke-9, memberi hadiah berbentuk hutang. Yang kedua, gharar. Gharar mempunyai 4 macam. Yang pertama, makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Yang ketiga,
jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Yang keempat, jual beli tanpa kejelasan harga. Selanjutnya, lantasan apakah yang gharar yang diperbolehkan? Meskipun para ulama sepakat bahwa jual beli gharar dilakukan dalam beberapa kondisi yang faktor ditentukan kegiatan jual beli itu boleh dilakukan. Misalkan jual beli rumah hanya dengan pondasinya. Jual beli rumah hanya dengan melihat kondisinya boleh dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, meskipun tidak diketahui secara jelas ukuran dan jenisnya. Namun hal ini diperbolehkan karena merupakan kebutuhan serta rumah yang kondusif merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin lepas darinya. Yang ketiga, maisir. Contoh maisir ketika sejumlah orang masing-masing pembeli kupon tegol adalah harga tertentu dengan menembak 4 angka. Hal sebenarnya tindakannya mengumpulkan uang setahun lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka itu adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur tarunan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, di mana yang menang mengambil materi yang berhasil dari pemilik yang kalah. Hal tak diragukan lagi adalah karakter yang nagas. Sedangkan dalam bisnis modern saat ini banyak sekali yang mengandung unsur yang sangat larang dalam perekonomian Islam, yaitu maisir, riba, dan gharar. Hal ini terjadi tidak lepas dari keinginan para pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar, cepat, dan mudah. Yang terakhir, kegiatan ekonomi yang dilarang dan yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, tablis, penipuan. Yang kedua, ihtikar, kekayaan pasar dalam supply. Yang ketiga, bayi najis, kekayaan pasar dalam daumut. Yang keempat, riswa dan saup menyaup. Yang keempat, disdom. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salah hilapnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.